Halo, hari ini di paparan kita, jujur aja, ini agak berat. Sering banget kan kalau kita dengar berita kecelakaan di TV atau baca di HP, yang kita lihat cuma deretan angka. Oh, sekian korban. Udah, gitu aja. Tapi coba deh kita ambil napas sebentar. Lewat penjelasan kali ini, kita mau ngajak kalian ngelihat jauh lebih dalam dari sekedar headline berita. Kita bakal bahas nyawa manusia, keluarga yang tertinggal, yang hidupnya benar-benar berubah drastis dalam sekejap karena tragedi kecelakaan kereta di Bekasi. Pak, 10 menit lagi saya sampai Cibitung. Kalian ngerasa nggak sih betapa normalnya pesan itu? Kayak pesan WhatsApp biasa yang mungkin baru aja kita kirim ke keluarga. Ini pesan terakhir dari seorang anak perempuan buat ayahnya yang lagi nungguin dia di stasiun. Sesuatu yang sangat rutin, yang ya ampun ternyata malah jadi pesan perpisahan buat selamanya. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Tragedi Stasiun Bekasi Timur. 16. Coba kita resapi angka ini baik-baik. Buat berita, ini mungkin cuma sekedar statistik. Tapi realitanya, enggak. Sama sekali enggak. Ini adalah 16 nyawa. 16 masa depan yang mendadak berhenti berdetak malam itu waktu KRL bertabrakan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. 16 keluarga yang dunianya hancur berkeping-keping. Bayangin kepanikan yang terjadi setelah tabrakan itu. Keluarga para korban berlarian ke sana kemari, nyari kabar. Pencariannya benar-benar mencar karena korban dilarikan ke 4 rumah sakit berbeda. Ada yang ke RS Polri Kramat Jati, RSUD Kota Bekasi, RS Mitra Bekasi, sampai RS Bela Bekasi. Mereka semua kalut, lari dari satu IGD ke IGD lain, cuma buat ngecek daftar nama korban dengan harapan nggak nemuin nama orang yang mereka sayang di situ. Ini membawa kita ke bagian kedua, sulitnya pencarian keluarga korban di tengah kekacauan itu. Biar kalian kebayang gimana putus asanya mereka, kita ambil cerita dari Nina. Nina ini kakaknya Vicha, korban yang umurnya baru 23 tahun. Perjalanannya tuh bener-bener menguras emosi. Awalnya dia terus-terusan nelpon HP adeknya, nyambung, berdering, tapi nggak diangkat-angkat. Saking paniknya, tetangga-tetangga Nina sampai bantuin ngeprint foto wajah Vicha pakai kertas buat disebar secara manual. Dan pencarian panjang itu akhirnya berujung keesokan harinya jam 4:30 sore. Harapan Nina runtuh pas hasil tes DNA keluar dari RS Polri. Nina sempat cerita, dan kata-katanya ngena banget. Dia bilang, oh nggak bisa dihubungi nih. Handphonenya masih berdering. Pas disamperin, ternyata di Bekasi Timur udah diblokade. Kalian bisa ngerasain nggak perubahan emosinya? Awalnya dia mungkin mikir, HP-nya jatuh kali karena masih berdering kan. Tapi pas dia nyusur ke stasiun Bekasi Timur dan ngelihat semuanya udah diblokade, di detik itulah ketakutan terbesarnya jadi nyata. Lalu di bagian ketiga ini ada kisah yang nggak kalah bikin merinding. 10 jam terjepit gerbong. Gini, coba kita ikutin lini masa dari salah satu korban, namanya Endang. Cerita ini datang dari sepupunya, Iqbal. Jam 10 malam, Endang masih sempat loh nelpon keluarganya. Dia nangis-nangis minta tolong dikeluarin dari gerbong. Terus, berjam-jam berlalu tanpa kejelasan. Baru di jam 2 pagi, keluarganya tahu kalau Endang masih hidup dan masih terjepit. Itu pun taunya gara-gara ngeliat foto jepretan wartawan yang nampilin dia lagi dikasih oksigen. Dan tau nggak, dia baru benar-benar berhasil dievakuasi jam 7 pagi. Bayangin aja, 10 jam kejebak di dalam gerbong besi yang ringsek, gelap, nahan sakit. Ketakutannya pasti luar biasa. Kita lanjut ke bagian keempat, pesan dan perjalanan terakhir. Ingat nggak pesan WA yang kita bahas di awal tadi? Pesan dari Gita, umurnya masih 21 tahun. Kontrasnya tuh bikin dada sesak. Realita yang dia bayangin adalah 10 menit lagi ketemu bapaknya di Cibitung. Tapi kenyataannya, cuma barang-barang bawaannya aja yang sampai. Tas, HP, sama payung kesayangannya ditemuin utuh dan tergeletak gitu aja di posko evakuasi Bekasi Timur. Orangnya nggak ada di situ. Kakeknya Gita, Bapak Rajihun, sampai ngomong gini dengan nada yang benar-benar kebingungan. Tapi kok setelah bapaknya jemput di stasiun Cibitung, ternyata kereta kecelakaan. Kalimat ini simpel banget, tapi mewakili rasa shock yang absolut. Kayak otak kita tuh butuh waktu buat memproses gimana rutinitas yang biasa-biasa aja tiba-tiba berubah jadi tragedi yang ngancurin keluarga dalam hitungan menit. Dan bukan cuma Gita. Ada juga Ibu Nur Laila, usianya 37 tahun. Beliau ini guru SD yang sangat berdedikasi. Malah baru aja lulus S2 loh. Tiap hari, tanpa absen, beliau naik KRL rute yang sama persis setelah selesai ngajar. Pasti udah hafal banget sama jalan pulangnya. Tapi hari itu, rute yang sangat amat dia kenal justru berubah jadi perjalanan terakhir yang sama sekali nggak terduga. Sekarang, di bagian kelima ini, kita mau fokus mengenang kebaikan para korban.
Justru hal-hal kecil yang mereka lakuin beberapa saat sebelum kecelakaan, itu yang benar-benar nunjukin siapa mereka sebenarnya. Vicha, yang memang dikenal rajin ngaji, ternyata masih nyempetin sholat maghrib dulu sebelum naik KRL. Terus ada Aini, dia terekam lagi ngasih makan kucing-kucing liar di sekitar kantornya sebelum pulang. Dan Ibu Nurlaila menghabiskan hari terakhirnya buat mendidik anak-anak muridnya. Tindakan-tindakan kebaikan sehari-hari ini mereka lakuin gitu aja, secara natural, tanpa tahu kalau itu bakal jadi kebaikan terakhir mereka. Ada satu kutipan yang indah banget tentang Aini dari tempatnya bekerja. Pribadi yang ceria, periang, dan senantiasa mengasihi tidak saja sesama tapi makhluk hidup. Ini bukti nyata sih, kalau satu tindakan kasih sayang itu efeknya luas banget. Kebaikan Aini ninggalin bekas yang dalam buat teman-teman kuliahnya di Jogja sampai ke rekan-rekan kerjanya. Dia benar-benar pribadi yang disayang banyak orang. Nah, sebagai penutup paparan kita hari ini, ada satu pertanyaan yang pengen saya titipin buat kalian renungin. Bagaimana cara terbaik kita mengenang dan menghormati mereka yang mendadak pergi tepat saat mereka lagi di perjalanan pulang yang biasa aja? Tragedi ini kayak ngingetin kita dengan sangat keras ya, kalau hidup kita ini rapuh banget. Tapi di saat yang sama, ini juga jadi pengingat kalau jejak kebaikan sekecil apapun yang kita lakuin di keseharian, itu yang bakal terus hidup. Terima kasih udah mau dengerin kisah mereka bareng saya hari ini. Sampai jumpa.